Oke, tadi kita sudah panjang lebar mendengarkan jalan cerita daripada Hansi Maskun, riwayat hidupnya, perjuangan dia sampai di usia 78, bahkan masih segar dan bugar dan menjalankan latihan. Dan mari sekarang di part 2 kita dengarkan tutur cerita dia mengenai berdirinya Gojukai di Jepang maupun di Indonesia. Juga dia akan memberikan tip and trick untuk anak-anak muda, termasuk para anggota Gojukai, termasuk saya. Ayo mari kita dengarkan di part 2 ini. Oke, kita sudah panjang lebar dengan soal sejarah daripada Gojukai. Nah, mungkin dari Hansi Maskun ada pesan berkaitan dengan sejarah Gojukai ini. Kira-kira ada pesan-pesan apa mengenai Gojukai? Mungkin ada quote atau apa? Coba mungkin. Ya, kebetulan saya dapat ini tulisan quote-nya adalah begini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan sejarahnya. Itulah pepatah yang sering kita dengar tentang bagaimana pentingnya sejarah dalam keberadaan suatu bangsa. Tuh guys, itulah pesannya. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan sejarah. Seperti apapun yang pernah diungkap oleh Bung Karno, jangan lupa jas merah. Itulah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Betul ya Mas? Betul. Wah, hebat nih katanya. Ya. Mungkin Mas Kun juga bisa cerita, sebetulnya sebelum Indonesia punya sejarah berdiri, pasti di Gojukai ini kan di Jepang juga ada sejarahnya. Mungkin Mas Kun bisa cerita sejarah waktu Gojukai di Jepang itu seperti apa sih? Ya. Asal usulnya mungkin tahu kali ya. Jadi di Jepang itu dulunya karate asalnya dari Okinawa. Ya, Pulau Okinawa itu dulunya banyak orang-orang Chinese yang ditugaskan oleh salah seorang raja, Qing Shi Huang namanya, Qing Shi Huang, untuk mencari obat yang bisa hidup selamanya. Jadi diutuslah itu 2000 orang yang pinter, silatnya segala, kepandaiannya, pengetahuannya untuk keluar negeri cari obat itu. Di antaranya mereka mampir ke Korea dan sebagian mampir ke Pulau Okinawa. Karena kalau tidak dapat obat itu, mereka kalau kembali ke kerajaannya akan dipotong kepalanya. Jadi karena tidak ketemu, mereka tidak mau kembali, jadi netap di sana. Nah, di sana mereka juga mau hidup kan. Nah, mau olahraga, kebetulan mereka itu jago-jago bela diri. Waktu namanya kungfu, sekarang namanya wushu. Nah, di sanalah ada orang-orang yang belajar, penduduk sana belajar karate kepada belajar bela diri kepada orang-orang Chinese ini. Yang pertama adalah Kambrio Higaona pada tahun 1853 sampai 1915. Kemudian beliau punya murid lagi namanya Chojun Miyagi. Itu masih Qing Shi Huang punya ya? Iya. Jadi Chojun Miyagi beliau di tahun 1888 sampai 83. Kemudian murid yang terbaik yang paling disayang adalah Gogen Yamaguchi pada tahun 19,9 dan 1989. Selanjutnya diturunkan pada putranya Goshi Yamaguchi. Nah, ini yang kita tercatat, kita tahu itu Chojun Miyagi yang lebih dikenal daripada guru yang pertamanya. Sehingga Chojun Miyagi
pada usia 9 sampai 11 tahun, setelah Kandrio mengikuti nama dunia, dia belajar lagi ke China. Setelah mendapat ilmu daripada Kandrio Higaona, beliau ke China, ke kota Fujian. Di salah satu biara Shaolin dan belajar Patkwa, bela diri China pada tahun 1929. Lalu diberi nama Goju-ryu, artinya paduan antara keras dan lembut. Diciptakan kata sanchin sebagai aplikasi keras dan kata tensho sebagai aplikasi lembut. Oh, jadi asalnya adalah sanchin sama tenso. Ya, sanchin adalah keras, tensho adalah lembut. Jadi diperpadukan jadi satu harmonis. Dan itu sekarang jadi menjadi kata wajib ya. Betul. Dan jika itu bukannya kata wajib, kata dasar Kihong. Kihong. Iya, basic kata itu adalah. Nah, di situ pada ini ada seorang namanya Gogen Yamaguchi datang ke Okinawa karena dekat negara Manchuria, dekat Okinawa. Beliau lahir pada 20 Januari 1909 di kota Kyoshima, Pulau Kyushu. Beliau mulai belajar karate di bawah bimbingan Mr. Maruta yang berasal dari Okinawa. Ketika Sensei Yamaguchi kuliah untuk pertama kalinya bergabung bersama klub karate University Retsumikan di Kyoto pada usia 22 tahun, tertarik dan menemukan teknik Goju dan Master Chojun Miyagi. Akhirnya Gogen Yamaguchi sukses mendirikan sekolah guru di Jepang dan mengembangkan karate Goju bukan hanya di Jepang tapi di seluruh dunia. Sampailah ke Indonesia. Iya. Yang dibawa oleh Mas Bawa Kun. Pak Pastio itu. Oh, Pastio. Pastio bawa ke Indonesia. Lalu kita mendirikan Gojukai Indonesia itu ada 5 unit Indonesia. Di mana tuh? Unit Chandranaya. Yang pertama unit Garuda. Di mana tuh Garuda? Kemudian unit IMKA, IMKA, dan selanjutnya CIYS dan Kartini. Nah, itulah Indonesia bisa jadinya Gojukai yang mendirikan 5 unit ini untuk mendukung Pak Setio Haryono. 5 Goju ya? Ya, Gojukai Indonesia. Nah, Sensei Ishii sudah kita, karena tidak bisa ikut ke Gojukai, beliau lanjutkan ke Gokashi. Nah, di usia seperti Hansi Maskun ini, sekarang 77 ya? 78. Ya, baru ulang tahun tanggal 4 September. Tambah 4 September baru ulang tahun nih ya. Nah, di usia 78 ini Hansi Maskun ini seminggu latihan masih berapa kali? Ya. Dulu saya latihan seminggu bisa 5 kali. 5 kali. Tapi sekarang pada usia mulai 70 tahun, saya agak dikurangin seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Sampai saat ini masih saya terus latihan tiap hari di rumah karena COVID ini kita tidak bisa berhubungan langsung pada dojo lain. Jadi saya latihan di rumah dan juga saya sering buka YouTube, Google untuk lihat perkembangan karate atau perkembangan bela diri lainnya. Saya terus belajar. Jadi masih seminggu 3 kali. Iya. Nah, sekarang jumlah Goju di Indonesia ada berapa nih? Di Indonesia ada Atau di berapa provinsi? 27 provinsi. 27 provinsi. Dari Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke Papua. Ada 27 provinsi. 27 provinsi. Ada berapa dojo? Wah, kalau mereka dojo saya belum tahu, tapi kalau di Jakarta, DKI ada 57. Di DKI saja 57. DKI 57. Anggotanya hampir ratusan ribu hampir ya. Tapi secara nasional ya? Iya, nasional. Kalau untuk black belt-nya ada ratusan dah. Black belt.
Kira-kira Hansi Maskun ini bisa bertahan latihan sampai usia berapa? Ya jelas umur di tangan Tuhan ya. Tapi paling tidak kita punya target, saya harus mampu latihan sampai umur berapa? Saya punya moto, Mhm. hidup sampai tua, belajar sampai tua. Jadi tidak ada batasnya. Tuh guys, apa yang dikatakan Hansi, belajar sampai tua, latihan pun sampai tua. Sampai tua. Luar biasa. Ya, inilah moto ini yang harus kita pegang supaya hidup kita ini tetap sehat, awet muda dan selalu kuat. Itu sih. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira Mas Kun ini punya visi misi ke depan ini bagaimana? Ya, setiap Khususnya buat Gojuka ya. Ya. Buat Gojuka ini kira-kira visi misi ke depan ini seperti apa? ya tiap Mau perkumpulan dibawa kemana? selalu ada misi dan visinya. Visinya kita menjadi perguruan karate do bersama ya, menuju Gojuka yang mandiri dan berprestasi. Itulah adalah visi kita. Jadi Mandiri bersama dan ya. berprestasi. Iya. Visinya, misinya adalah membina dan meningkatkan persatuan serta kesatuan seluruh pengurus karate Gojuka Indonesia. Dan meningkatkan kualitas pelatih secara terus-menerus melalui standarisasi dan sertifikasi guna menghasilkan karateka yang berprestasi nasional dan internasional. Ini visi misi ini yang berlaku dulu sampai sekarang bukan? Ya, Masih tetap berlaku tetap berlaku. Jadi nggak ada perubahan visi misi. Tidak ada perubahan. Dan ini masih berlaku. Iya, Luar kecuali biasa. ya mungkin ada tambahan-tambahan Iya, iya. nanti. Luar biasa. Jadi tinggal bagaimana generasi muda untuk meneruskan visi misi yang sudah ditetapkan oleh guru besar kita. Ada Hansi Maskun. Jadi memang selama ini saya juga banyak mencetak murid-murid yang luar biasa ya. Banyak yang berhasil dalam karate. Misalnya murid saya yang dari nol, ban putih, Iwan Pranatyo itu hingga sekarang menjadi khusus pelatih di Australia. Dan 7 udah dapat gelar Kyoshi. Berarti Mas Kun ini sudah punya satu rencana bagaimana untuk transisi atau regeneration kepada yang lebih muda kan? Iya. Nah kira-kira mungkin bisa diceritakan persiapan atau mungkin sudah dilaksanakan regenerasi ini. Ya. Seperti apa kira-kira ke depan mau diaturnya? Ya. Jadi semua ilmu yang kita belajar ini tidak seperti kalau dulu belajar kungfu, gurunya ngajar pada muridnya sebagian saja. Mungkin hanya 80%, 20% tidak diajarkan pada muridnya. Tapi kita di karate tidak. Semua apa yang kita bisa, yang kita tahu, yang kita belajar, kita harus berikan pada murid itu. Semuanya yang kita pelajari. Sehingga murid-murid itu bisa melanjutkan apa yang pernah kita belajar. Nah, nanti diturunkan Jadi artinya semua ilmu diturunkan lah. Iya. Nah mungkin juga Hansi Maskun bisa kasih tahu kita selama ini atau sepanjang perjalanan Gojuka ini yang paling berprestasi apa sih? Ya. Yang sudah pernah dicapai ya? Banyak prestasi yang sampaikan. Seperti pohon dikenal karena buahnya. Ya, pohon dikenal karena buahnya. Jadi Gojuka bisa dikenal karena prestasi-prestasi itu. Murid-murid yang berjuang untuk kita. Jadi kita tidak bisa dihitung begitu banyak saking di prestasi di dalam negeri sudah sampai sekarang ini. Forky matanya sudah menuju pada Gojuka. Oh gitu ya. Banyak orang-orang Gojuka sudah duduk di Forky. Kalau dulu didomisili oleh Cotokan, Lemkari. Nah itulah salah satu yang kita misi kita diturun pada murid. Apalagi internasional, wah udah banyak sekali sehingga orang-orang daripada internasional itu
bisa kenal saya karena murid-murid prestasi itu. Seperti kejuaraan kata, bunkai, bergu, selalu kita borong semua. Jadi mereka bilang, waduh kalau Siang Maskun anak muridnya turun, cucu murid deh. Kalau turun tadi, pasti jadi juara. murid inilah yang akan membawa harum daripada nama Gojukai. Iya, betul. Luar biasa. Mungkin ada prestasi lain lagi? Apakah sudah pernah melahirkan atlet yang luar biasa sampai saat ini masih ada? Jadi bukan kita jadi mengajar karate bukan hanya ngajar teknik, tapi kadang-kadang kita juga memberikan falsafah filosofi karate untuk murid ini membawa di luar daripada selain karate, di luar karate dalam bisnis, dalam pergaulan, ya, dalam pekerjaan mereka dengan disiplin karate, filosofi karate itu mereka pegang teguh. Seperti kerja harus disiplin, harus kerja keras, harus jujur. Di Gojukai ada suatu janji karate. Selalu sebelum melaksanakan latihan karate mengucapkan kami bersyukur dapat mempelajari karate Goju dan berjanji. Satu, mempelajari karate hanya untuk tujuan-tujuan mulia. Dua, mempelajari karate dengan semangat dan jiwa satria. Tiga, menjunjung tinggi nama baik perguruan dalam ucapan maupun tindakan. Nah, itulah menjadi suatu pedoman untuk anak-anak kita yang selanjutnya melanjutkan menjaga nama baik Gojukai Indonesia. Maka tidak aneh, setiap latihan yang dimulai selalu dimulai dengan janji karate Gojukai. Ya, itu memang menjadi satu prinsip yang harus kita tanamkan dan kita jalankan. Dalam perjalanan hidup ini, kira-kira masih ada nggak mimpi yang belum tersampaikan yang akan dijalankan ke depan? Jadi mimpi saya sudah terwujud untuk mendapat predikat Hansi dan tingkat tertinggi di Gojukai dan 8. Dan 8. Sudah tercapai. Tapi waktu itu saya juga belum, mimpi saya belum terwujud kalau tidak dikirimin email dari pusat Gojukai Hombu. Sebelum saya berangkat ke Filipina, beliau bilang, Siang Maskun, jangan lupa bawa karategi, yuk ikut ujian dan 8. Wah, ya itu situlah seorang perlu. Mau sukses perlu kesiapan. Karena memang saya sudah siap latihannya, saya ikut ujian. Ternyata setelah ujian, saya lulus dan 8, hanya 1 orang. Dari Jepang tuh ya? Ya, waktu itu di Filipina. Oh, Filipina. Nggak, di Jepang. Guru saya yang ujian, jadi ikut ujian. Wah, setelah itu ada murid-murid lain yang ujian, ya saya jadi panitia penguji juga. Waktu itu setelah lulus dan 8, saya belum dapat gelar Hansi. Saya harus membuat tesis makalah. Oh, pakai tesis juga? Pakai ya? tesis. Oh, oke. Nah, itu situlah. Tesis itu saya dinilai dan juga judulnya adalah Karate Kaigan. Karate membuka mata. Judulnya kelangsungan hidup manusia terletak pada napas. Oke. Nah, itulah disitulah saya karena ada Gojukai. Ciri khasnya adalah latihan napas, Go dan Ju. Oke. Udah selesai tuh tesisnya? Ya. Sudah beres? Oh, beres. Dalam waktu belum 1 tahun saya, beberapa bulan, saya kirim email, langsung saya dinyatakan lulus. Artinya mimpinya udah tercapai nih? Tercapai. Ada lagi nggak mimpi yang lebih luar biasa lagi ke depan? Saya yang penting kita keluarga semua hidup sehat, teman-teman semua sehat, hidup ya bersahaja aja. Jadi juga kehidupan saya bisa hari ini terus terang karena saya latihan karate. Jadi bahwa bisa panjang umur, sehat, dan masih bisa latihan sampai usia 8 adalah intinya latihan. Latihan Seminggu dan paling tidak 3 kali. ya. Dan juga kita makan yang bergizi, harus istirahat, berolahraga. Yang penting kita nomor 1 bisa makan.
bisa tidur, nomor 2, nomor 3 bisa jalan. Itu aja 3 kalau dipegang, ya udah, kita selalu bisa lancar terus. Oke. Mungkin ada kiat-kiat atau trik untuk teman-teman atau angkatan muda nih yang menjalankan Gojukai atau teman-teman yang ada di Gojukai. Ada kiat dan trik yang mungkin Hansi Maskun mau sampaikan kepada mereka. Ya, saya sampaikan, saya punya mau hidup harus bergerak. Mau hidup harus bergerak. Ya. Luar biasa. Dan juga kita selalu jangan punya pikiran iri, dengki, cemburu. Ya, jadi kita harus selalu terbuka. Ya, kita harus sabar. Itu penting. Menghadapi masalah kecil, ya kita boleh sabar. Tapi kalau masalah besar, kita tidak boleh sabar. Harus tetap punya prinsip. Jadi kita hidup itu ya lebih banyak mendengar daripada bicara. Dan juga tawar, hambar aja. Yang Jangan penting sombong juga, lah ya. ya hidup sederhana. Dan juga jangan lupa kita dengan keluarga selalu akur, hidup harmonis. Ya itulah. Mau menuju neraka, mau menuju ke surga harus melewati neraka. Jadi kalau kita mau ke surga harus melewati neraka. Jadi banyak rintangan-rintangan. Kita harus kerja keras. Ya. Kerja cerdas, kerja ikhlas, dan juga yang kita hidup ini harus bisa bermanfaat, kita berikan kepada orang-orang semuanya. Ya itu saja, yang lain apa? Datang tidak bawa apa-apa, ya kita pergi pun tidak bawa apa-apa, hanya dikenang oleh teman-teman dan semua saudara-saudara kita. Luar biasa. Ada lagi nggak yang ketinggalan kira-kira pesen-pesen? Nggak ada ya? Ada nggak? Ya kita ya, yang penting ya hidup ada 5S. 5S. Ya. S1 apa tuh? Yang pertama, senyum. Senyum. Selalu di foto ke teman-teman selalu senyum. S1 senyum. Ya, kita harus sabar ya menghadapi sesuatu, bicara sopan, dan juga harus sikap kita. Sikap. Sikap. Nah, itulah yang terakhir kita baru sukses. Jadi senyum, Sabar, sopan, sigap, sukses. sukses. Nah. Nah, itu yang terakhir yang penting ya. Iya itu. Sukses. Nah itu makanya itu saya juga banyak belajar pada Pak Au ya supaya kita juga banyak masukan-masukan. Tapi terus terang Pak Au ini ingatannya hebat loh. Iya. Saya karena memorinya sudah penuh jadi kadang-kadang harus susun kembali yang ingat saya apa saya harus catat. Ada pesan dari Mbak. Oke, saya butuh satu masukan khususnya buat saya lah. Tadi kan teman-teman kan sudah. Ini saya ini sebagai sosok yang masih muda, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya nanti tua nanti bisa makin hebat, bahkan lebih hebat daripada Semoga kita doakan. ya. Apa tuh pesan buat saya? Mesti apa gitu? Ya, semuanya sudah Bapak sudah sebagai ketua IO sudah banyak lebih tahu masalah-masalah untuk kesehatan ya. Pengalaman juga Bapak sudah tidak sedikit. Yang dipimpin Bapak juga begitu buat perusahaan begitu besar, tentu ada rahasia-rahasianya yang bisa Bapak lakukan untuk masa depan. Terima kasih Mas Gun. Terima kasih. Oke guys, nanti untuk lengkapnya supaya juga tidak lupa bisa lihat, bisa dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa buka channel YouTube, ketik Your Indonesia, dan jangan lupa juga like, subscribe, dan share ke teman-teman. Oke? See you.